Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Nama saya Adira Kania dari tim Kontra SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi hendak menjabarkan opini dan argumentasi dari mosi yang dikeluarkan pada sore hari ini, yakni bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum saya mengungkapkan argumentasi perihal mosi yang disampaikan, saya akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan media sosial, influencer, dan yang terkait dengan hal tersebut, generasi milenial. Kita sudah tidak asing dengan kata media sosial. Adalah wadah untuk menampung berbagai macam aspirasi dan untuk menggambarkan kreativitas. Dewasa ini, media sosial sudah menjadi bagian di dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan, semua orang memiliki ponsel pintar dan mengandalkan internet untuk menggali informasi tentang keadaan terkini. Sebagaimana yang saya sebut-sebut di awal tentang generasi milenial, mari kita jabarkan dan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Istilah generasi milenial ini bermula dari Ibu Megawati Soekarno Putri seusai perbincangan beliau kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak memanjakan generasi milenial. Lantas, apa yang dimaksud dengan generasi milenial itu? Meskipun banyak yang salah mengambil keputusan atau mengambil konklusi mengenai generasi milenial, yang sebenarnya disebut sebagai istilah milenial sendiri sebenarnya merujuk pada orang-orang yang lahir dalam periode waktu dari awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an dan awal 2000-an. Sementara, influencer yang disebut-sebutkan di dalam mosi memiliki arti seseorang yang memberikan pengaruh di masyarakat. Mereka bisa merupakan selebritis, blogger, youtuber, ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Umumnya, seorang influencer memiliki jutaan pengikut di media sosial. Setelah mengetahui apa pengertian dari hal-hal yang disebutkan di atas, mari kita korelasikan keseluruhannya dengan mosi yang disampaikan. Saya sangat tidak setuju dengan mosi yang disampaikan. Mengapa saya dapat berkata seperti itu? Karena dewasa ini seluruh kehidupan berputar pada digital, termasuk dengan lingkup ekonomi dan pemerintahan. Terlebih lagi, mari kita sebut tentang masa pandemi yang tengah dijalani dan dirasakan oleh semua pihak, mengakibatkan distansi sosial dan semakin membuat generasi kita sangat bergantung kepada internet dan media sosial. Lantas, Dewan Juri, pertanyaan saya adalah, apakah salah untuk menggunakan jasa influencer sebagai wadah untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah? Izinkan saya untuk memberikan alasan mengapa pertanyaan tersebut pantas dijawab dengan kata tidak. Adalah karena zaman dan era digital yang telah berubah menyebabkan masyarakat untuk memeluk laman internet dan mendapatkan informasi. Influencer-influencer yang digunakan sebagai wadah tadi menyampaikan informasi pemerintah dan kebijakan yang melingkupi kebijakan politik, ekonomi, dan lainnya. Memang, apabila mengacu pada dua sisi secara general, kita selalu memiliki sisi baik dan sisi buruk. Apabila hendak mengatakan keburukan dalam hal ini, kita dapat mengatakan bahwasanya metode ini dapat menggiring opini publik sebagaimana yang disebut oleh tim pro. Saya sangat menghargai detail yang disebutkan, namun jangan pernah lupa untuk melupakan jargon-jargon dan panduan penting dalam menggunakan ponsel pintar, yaitu bijak dalam memilih dan menanggapi informasi yang didapat, juga harus menggenggam validasi dalam sesuatu yang diunggah di media sosial. Zaman sudah berubah. Kita sebagai warga milenial selalu mengaitkan internet dengan kehidupan sehari-hari. Namun, alangkah baiknya perlu digarisbawahi untuk menyaring informasi-informasi tersebut, terutama apabila terkait dengan kebijakan pemerintah yang berlangsung dan untuk kepentingan hidup masyarakat luas. Inti dari argumentasi saya pada kesempatan kali ini ialah saya sangat tidak setuju dengan mosi yang disampaikan. Masa-masa digital seperti ini mengharuskan kita untuk pintar dalam mengambil kesempatan tentang bagaimana cara kita menjadikan media sosial sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat luas dan menyalurkannya kembali dengan kehati-hatian yang tinggi serta filter untuk memilah dan memilih informasi. Pemerintah, menurut saya, mengambil kesempatan yang baik dengan memanfaatkan kondisi ini sebagai tempat mensosialisasikan kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah dan memberikan informasi dengan akses yang mudah dijangkau oleh semua orang.
Demikian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Keseluruhan dari opini datangnya dari saya sendiri dan beberapa sumber, menerima kritik dan saran dengan etika yang berlaku. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan karena tidak ada yang sempurna dari diri manusia. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberi informasi, ilmu, serta pengetahuan yang dapat berguna bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.